Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Untuk teman-teman semua, khususnya umat muslim, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukan ibadah tersebut, karena memang kita merasakan kadang keluhan di badan karena kita sudah tidak memiliki kelenjar tiroid. Khususnya saya sendiri karena sudah memang dioperasi total, memang sangat membutuhkan energi atau stamina yang cukup untuk melakukan ibadah puasa. Tapi dengan puasa ini semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalaninya. Dari parts yang sebelumnya saya sudah membahas saran pola makan untuk pejuang tiroid. Yang dari part 1 itu membahas saran pola makan untuk yang tiroid normal atau eutiroid dan hipotiroid atau yang kekurangan hormon tiroid. Dan kali ini saya akan melanjutkan, yaitu untuk part keduanya, yaitu saran pola makan jika kamu adalah penderita gangguan dengan kelebihan hormon tiroid atau hipertiroid. Nah, itu apa yang baik dikonsumsi, yaitu ada bahan makanan yang goitrogenik yang menekan produksi hormon tiroid, seperti kangkung, kol, bayam, singkong, sawi hijau, dan brokoli. Terus bahan makanan tinggi kalori, pasta, daging merah, buah alpukat, kacang-kacangan, kurma, keju, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya yaitu apa yang harus dibatasi, karena kita memang membahas pola makan yang untuk kelebihan hormon tiroid. Jadi kita ada yang makanan ada yang dibatasi karena kita hipertiroid itu kan kelebihan hormon. Makanya yang perlu dibatasi yaitu makanan yang tinggi yodium, yaitu ada rumput laut, produk susu, udang, tuna, telur, daging sapi, dan daging ayam. Nah, terus selanjutnya yaitu bahan makanan rendah kalori. Terus sama bahan makanan yang membuat tubuhmu mengalami alergi atau intoleransi. Nah, untuk alergi ini memang setiap orang berbeda-beda, tidak semua sama. Jadi itu yang untuk dibatasi untuk yang makanan alergi, setiap orang yaitu jenis makanannya berbeda. Nah, terus yang keempat yaitu saran pola makan jika kamu sedang diet rendah yodium bagi pejuang kanker tiroid sebagai persiapan terapi ablasi atau whole body scan yang hanya dilakukan selama 2-3 pekan sebelum terapi. Ya, jadi perlu diketahui ya teman-teman, untuk syarat ablasi dan whole body scan atau WBS, yaitu untuk mendeteksi tubuh kita masih ada kanker atau tidak untuk WBS itu sendiri, dan ablasi yaitu untuk menghancurkan sel kanker yang tersisa setelah operasi. Nah, itu memang ada jeda untuk pemberian obatnya. Jadi kalau kita biasa minum obat pengganti hormon tiroid, kalau mau melakukan ablasi dan whole body scan itu harus diberhentikan atau di off kan. Kalau bahasa dokternya biasanya off dulu nggih Bu,
kan mau ablasi atau off dulu nggih Bu, kan mau WBS itu 2-3 minggu sebelum terapi. Saya sendiri pun sudah pernah menjalani memang seperti itu. Nah, dan yang boleh dikonsumsi untuk makanannya yaitu kalau kita mau ada terapi ablasi yaitu daging merah, unggas, putih telur, nasi, pasta, kentang, kacang-kacangan yang tidak diasinkan, sayur dan buah segar, terus garam bebas atau rendah yodium, teh dan kopi tanpa krimer dan susu, madu, gula brown sugar, minyak sayur, jus buah, dan bumbu rempah. Itu semua boleh dikonsumsi, tapi ya tidak dalam dosis tidak terlalu banyak. Nah, terus yang perlu dibatasi yaitu mentega. Mentega itu maksimal 1 sendok teh per hari. Terus produk yang mengandung kuning telur, ada mayones, pancake, kue, dan lain-lain. Terus roti gandum boleh dikonsumsi tapi dibatasi maksimal 1 iris per hari. Terus ada coklat hitam maksimal itu 100 gram per hari. Terus sayur hijau itu ada bayam, brokoli, bunga kol, dan kubis. Itu makanan-makanan yang perlu dibatasi kalau kita mau terapi ablasi. Tapi teman-teman perlu digarisbawahi kalau dibatasi itu bukannya tidak boleh makan, tapi hanya dikurangi dosis atau takarannya. Jadi tidak boleh terlalu banyak, hanya membatasi saja, tidak boleh jangan sampai kita malah nggak makan sama sekali, akhirnya malah kita menjadi kurang bergizi dan kita kurang berstamina, akhirnya malah badan menjadi lemas. Nah, jadi itu ya yang perlu teman-teman garis bawahi, hanya dibatasi, bukan dihindari sama sekali, tapi hanya dibatasi, yaitu dikurangi dosis atau takarannya. Nah, terus yang tidak boleh, nah kalau untuk mau terapi ablasi memang ada makanan yang harus benar-benar dipantang. Nah, yaitu seafood, itu ada ikan laut, kerang, cumi, udang, lobster, terus rumput laut dan olahannya, yaitu atau agar atau jelly, itu benar-benar tidak boleh. Terus terasi juga karena mengandung fermentasi udang. Terus coklat yang mengandung susu itu juga tidak boleh. Terus produk olahan kedelai seperti kecap, tahu, tempe, oncom, dan lain-lain. Terus susu sapi dan produk turunannya seperti yogurt, keju, dan es krim. Terus makanan yang ada pewarna buatannya itu sebaiknya tidak boleh dulu kalau mau terapi ablasi atau dan WBS. Terus mie instan, terus suplemen yang dan vitamin yang mengandung iodium, itu yang tidak boleh untuk kita mau melakukan terapi ablasi. Soalnya ada makanan jenis yang tinggi iodium harus dihindari karena memang untuk memaksimalkan penyerapan iodinya itu ke sumber kelenjar tiroid, sumber kanker tiroidnya itu sendiri. Jadi fungsinya memang seperti itu, seperti kayak dilemahkan. Jadi dilemahkan, tidak ada iodium, bener-bener nggak ada iodium kan jadi lemah. Terus nanti kalau obat masuk jadi mengenai atau lebih maksimal penyerapannya ke kelenjar tiroid yang tersisa. Nah, jadi seperti itu. Terus yang tidak boleh
Dakon yaitu yang ada bahan-bahan yang mengandung min, mentol, alkohol, obat batuk hitam, obat gosok, minyak telon, minyak kayu putih, terus odol yang mengandung min, permen yang mengandung min, obat kumur betadin, obat hormon tiroid. Nah, untuk yang ada minnya, nah itu kan memang berkaitan dengan di tenggorokan, pasti kan bikin lega, bikin seger. Nah, itu memang harus dihindari dulu ketika mau melakukan terapi ablasi atau ablasi dan WBS. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk hormon tiroid sudah saya jelaskan tadi, memang harus di off-kan dulu selama 3 pekan sebelum terapi ablasi itu sendiri. Diet rendah yodium bertujuan untuk membatasi intake yodium harian kurang 50 mcg per hari, yang merupakan sepertiga dari kebutuhan yodium 150 mcg per hari. Nah, terus selain mematuhi pengobatan, mempertahankan pola hidup sehat menjadi salah satu cara mempertahankan kondisi kesehatan menjadi lebih sehat dan bugar setelah terdiagnosa penyakit tiroid. Nah, salah satu caranya bisa didukung melalui pola makan yang tepat, menjaga asupan kalori, dan membatasi makanan yang perlu dihindari agar tidak menghambat proses penyembuhan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, perlu digarisbawahi karena kita memang kondisi fisik, kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri memang gampang lemah, gampang tiba-tiba moodnya berubah. Makanya untuk asupan makanan khususnya memang harus sebisa mungkin memang terjaga. Untuk saya sendiri karena memang punya keluhan kesemutan, jadi memang harus dibantu dengan mungkin lebih ke susu yang tinggi kalsium atau makanan yang mengandung kalsium tinggi juga, jadi seperti itu. Nah, terus memang tidak ada protokol yang khusus untuk penanganan pola makan pada pejuang tiroid, terlebih karena diagnosa penyakit tiroid sangat beragam dan kondisi setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, jadi kita sesuaikan aja. Kalau saya kan memang darah rendah, jadi kalau buah bit itu memang saya selalu makan buat asupan HB-nya atau tensinya biar cepat naik. Untuk yang memang dari buah-buahan segarnya gitu kan, nggak harus ya, memang membatasi obat juga sebenarnya, cuman ya lebih kayak kalau saya memang lebih yang apa ya, yang namanya yang jus, jadi seperti itu, yang makanan untuk menunjang biar tidak kesemutan, biar nggak darah rendah, jadi saya tunjang dengan makanan. Yang pasti fokus pengaturan pola makan kita ada pada pengaturan kalori agar mendukung metabolisme tubuh yang optimal. Nah, kalau kita untuk kebutuhan kalori kita sudah terpenuhi, maka metabolisme kita akan baik dan imunitas tubuh kita akan membaik juga. Jadi insya Allah kesehatan kita tetap terjaga. Jadi untuk teman-teman seperti itu ya. Untuk pola makannya benar kalau dari saran dokter memang tidak terlalu banyak membatasi atau terlalu banyak memantang, hanya dibatasi saja. Jadi jangan sampai yang tidak makan sama sekali, itu kan malah bisa menyebabkan kita kurang gizi, kurang stamina, kurang bertenaga. Nah ya akhirnya malah kita menjadi down, menjadi drop. Nah itu malah yang harus kita jaga dan harus kita stabilkan dulu seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau menjalankan terapi ablasi atau whole body scan. Boleh disimak apa aja yang perlu dihindari, apa aja yang perlu dikurangi porsinya. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Sehat itu mahal dan sakit jauh lebih mahal. Salam sehat untuk kita semua. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.